Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Firda Hermawan. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang model-model pembelajaran evaluasi. Ini model pembelajaran evaluasi ini ada terbagi menjadi 5. Yang pertama ada Taylor, yang kedua ada CIPP, dan yang ketiga Kirkpatrick, yang keempat Stack, dan yang kelima Profus. Nah, di sini ada beberapa perbedaan tentang model-model evaluasi yang 5 tadi. Nah, ada beberapa perbedaan tentang model-model evaluasi yang 5 tadi. Nah, di sini yang pertama yaitu Taylor. Taylor ini fokus pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sejak awal. Nah, jadi Taylor ini yaitu kita harus memfokuskan apa yang telah kita buat dari sejak awal, apa yang kita tuju dari sejak awal. Misalkan kita dari awal mempunyai tujuan, misalkan siswa A ini harus misalkan di dalam kelas siswa ini harus menguasai materi yang telah saya berikan. Jadi kita dengan model pembelajaran Taylor ini kita harus menilai keberhasilan tersebut untuk tepat tujuan apa yang kita rencanakan dari sejak awal. Kita merencanakan sejak awal di dalam kelas ini siswa harus memahami materi tersebut. Jadi kita dengan mengajar tersebut kita harus berinisiatif untuk siswa di dalam kelas tersebut harus tepat sasaran dengan yang kita rencanakan sejak awal. Nah, yang kedua yaitu CIPP. CIPP ini selanjutnya yang kedua yaitu CIPP, yaitu CIPP ini konteks input proses produk. Nah, jadi CIPP ini perbedaan lebih ke komprehensif. CIPP ini digunakan untuk mengevaluasi seluruh komponen program pendidikan. Jadi kita mengevaluasi seluruh komponen program pendidikan. Yang ketiga yaitu Kirkpatrick. Nah, di sini perbedaan menilai 4 tingkat evaluasi. Mengukur dampak pembelajaran mulai dari kepuasan peserta hingga perubahan perilaku. Nah, jadi kita mengukur bagaimana dampak pembelajaran ini dimulai dari kepuasan peserta hingga perubahan perilaku. Jadi kita dengan kita menggunakan model pembelajaran Kirkpatrick ini, kita harus mengukur dampak pembelajaran ini dengan kepuasan siswa. Jadi siswa itu harus puas, dan tak hanya itu, jadi siswa ini juga harus merubah perilakunya. Misalkan di dalam kelas siswa ini jarang mendengarkan, misalkan jadi bagaimana sekiranya kita harus merubah siswa agar siswa ini bisa fokus terhadap materi tersebut. Jadi itu harus dengan merubah perilakunya agar terdapat kepuasan peserta tersebut. Nah, yang keempat yaitu Stack. Stack ini berfokus pada respon peserta konteks nyata. Evaluasi dilakukan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan peserta melalui observasi, wawancara, dan refleksi. Jadi yang model pembelajaran Stack ini dimana kita melakukan pengalaman dan juga kebutuhan peserta untuk melalui observasi, wawancara, dan juga refleksi. Yang kelima yaitu Profus. Jadi Profus ini menekankan pada kesenjangan.
Tujuannya untuk mengidentifikasi kekurangan agar program pembelajaran bisa diperbaiki dan disempurnakan. Nah, jadi Profus ini bagaimana kita sekiranya dapat mengidentifikasi kekurangan tersebut agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan sempurna, bisa diperbaiki agar tidak di dalam kelas tersebut agar tidak ada misalkan tidak ada salah satu siswa ada yang tidak paham maupun ada yang tidur apa dan segala macam. Jadi bagaimana sekiranya kita dapat menyempurnakan hal tersebut agar materi tersebut berjalan dengan lancar. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.